kepada yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Diah Purwanti, yang kami hormati para Kaprodi dan Kepala Unit di lingkungan PKN STAN, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Himawan Saputro PhD dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, yang kami hormati Bapak Supriyadi selaku Kaprodi Diploma 3 Pajak yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu dosen, hadirin sekalian yang kami banggakan. Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan selamat datang dalam acara Weekly Talk ke-29 yang bertemakan Tax Evasion and Forgiveness, Evidence from the Indonesian Tax Amnesty Program. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara hari ini akan dimulai dengan sambutan dan pembukaan oleh Ibu Diah, Kepala P3M. Selanjutnya kita akan langsung menuju pada paparan materi dan juga diskusi oleh narasumber dan moderator. Dan terakhir acara akan ditutup dengan agenda foto bersama. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Tasya Pramasela yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik, agar acara Weekly Talk hari ini berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Diah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Izin kepada Pak Himawan Saputro yang telah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak ya. Selamat datang Pak di kampus STAN Pak, walaupun lewat virtual ya Pak ya. Terima kasih Bu Diah. Ya, sama-sama Bapak. Dan kepada Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pagi yang berbahagia ini ya kita kembali berjumpa di acara pekanan yaitu Weekly Talk yang memasuki edisi ke-29. Jadi ini sekalian mengenalkan kepada Pak Himawan ya Pak ya, ini merupakan ajang untuk diskusi, untuk sharing di antara para dosen PKN STAN, yang mana kami menghadirkan narasumber internal, narasumber eksternal. Nah ini salah satunya nih Pak Himawan nih nanti ya Pak ya untuk sharing ya. Jangan segan-segan ya Pak ya untuk ngajak kami diskusi gitu ya dan juga sharingnya terkait dengan tax amnesty. Ya barangkali ini kan ada tax amnesty yang kedua ya. Mungkin kami di PKN STAN ini perlu update dan juga mengetahui secara mendalam gitu ya. Kira-kira seperti apa sih untuk tax amnesty jilid kedua ini Bapak. Nah, Weekly Talk ini merupakan upaya kami untuk menciptakan budaya diskusi Bapak ya, dan juga budaya ya saling sharing di antara Bapak Ibu dosen supaya nilai-nilai akademis dan juga semangat untuk selalu belajar dan mengupdate ilmu pengetahuan itu terbina di antara kami semuanya. Sehingga memang di Weekly Talk ini mengambil waktu di waktu yang apa ya Pak ya, spesial ya di sini ya Bapak Ibu semuanya ya, di jam 10 sampai jam ini 11.30, memang agak pendek Bapak ya, memang ini diharapkan acaranya cukup padat dan juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen juga untuk bisa mengupdate pengetahuannya, kemudian juga teman yang ingin sharing ya, berbagi hal, berbagai pengetahuan atau inovasi baru itu dapat kami segera dapatkan. Dan sebelumnya di sini kami perkenalkan dulu ya, ini Mbak Tasya Pramasela, barangkali Bapak Ibu dosen terbiasa dengan Mbak Givani ya. Tadi ini mohon maaf belum ini. Mbak Tasya ini lulusan D4 langsung ya Mbak Tasya ya, ini lulusan terbaik ya yang sementara ini ditempatkan di P3M. Ya ini merupakan pegawai baru P3M ya, walaupun statusnya masih OJT ya Mbak Tasya ya. Iya. Nah demikian ya Bapak Ibu ya, barangkali untuk
ini ya nggak kalah cantiknya dengan Mbak Givani ya. Barangkali kalau ada yang bertanya-tanya Givani kemana kan gitu ya. Ya ini memperkenalkan sekaligus Mbak Tasya ya gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Supriyadi, Pak Pri kan gitu ya, yang berkenan sebagai moderator di acara pagi ini, sekaligus menjembatani dengan Pak Himawan ini Pak ya, apa namanya Pak Pri ini ya, apa namanya beliau apa namanya mengusulkan kan gitu ya. Ini saya punya teman dari DJP Budia kan gitu ya. Alhamdulillah kan gitu Pak ya, kalau misalnya Bapak-bapak yang dari DJP bersedia untuk sharing tentang apa yang terjadi dan juga banyak hal yang terbaru yang dari DJP yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu dosen pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak usah berpanjang-panjang kata, saya ucapkan selamat menikmati Weekly Talk untuk yang seri ke-29. Semoga lancar dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan juga waktu dari Pak Himawan ya Pak ya untuk sharing dengan kami Bapak. Mohon nanti dibuka seluas-luasnya ya Pak ya, apa ya tentang tax amnesty ya, ini sebagai bahan diskusi dan juga bahan untuk penelitian dan juga kajian untuk mendukung bahan pembelajaran di kampus PKN STAN. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya ya, saya ucapkan selamat mengikuti Weekly Talk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Diah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita langsung masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni materi dan juga diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Himawan selaku narasumber, dan nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Supriyadi selaku moderator. Kepada Bapak Supriyadi, saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Diah, Kepala P3M, narasumber kita Mas Himawan. Saya sebut Mas Himawan aja ya, Mas ya. Ya, Bapak Ibu dosen PKN STAN dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Himawan atas kesibukan waktunya untuk bisa sharing bersama kami. Tadi Bu Diah sudah menyampaikan juga, jadi memang kami di setiap Jumat ini ada Jumat Krida, ada yang olahraga, tapi ada juga olahraga otak gitu Bu ya, untuk mengasah penelitian. Nah, alhamdulillah Mas Himawan ini sangat fresh sekali ya, karena baru lulus, kemudian ini saya langsung saja share CV beliau. Saya yakin sudah hampir semua kenal beliau, cuma saya akan coba sampaikan. Sekarang beliau di Direktorat TKP, kemudian baru selesai menyelesaikan PhD-nya kemarin. Kemudian disertasinya yang akan kita bedah, akan beliau sharing tentang tes compliance. Sebelumnya pernah dibedah juga di Tech Center UI ya, Mas Himawan ya. Nah, khusus yang kali ini ada 3 topik yang disertasinya, mulai kepatuhan pajak untuk UMKM, kemudian yang dia akan bedah adalah terkait TA yang saat ini tadi Bu Diah nyebut ada TA jilid 2. Kemudian pengalaman beliau ini luar biasa, jelas kayaknya sang pembelajar banget nih ya, berawal dari sambit, kemudian sepertinya memang nggak pernah mau berhenti belajar, jadi luar biasa. Saya nggak bacakan karena nanti akan mengurangi durasi. Jadi sebagai pengantar tadi Mbak Tasya sudah juga sampaikan, akan belajar menyampaikan tentang tax efficient, kemudian juga pengampunan pajak terkait disertasi Mas Himawan. Pada Mas Himawan langsung aja, monggo, waktunya kurang lebih 30 menit Mas. Nanti setelah itu kita diskusi. Monggo Mas Himawan. Sepertinya ada gangguan beliau, internetnya tadi sempat ini Bapak Ibu, sambil kita tunggu. Bentar.
Waduh. Izin, ini barusan menyampaikan internet sepertinya sedang di kantor dan mati, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu beliau, tadi saya sampaikan kembali ya CV narasumber kita Pak Himawan Saputro. Ya, jadi saat ini beliau di pelaksana Direktorat Potensi Kepatuhan setelah menyelesaikan disertasinya, dan beliau akan membahas satu dari 3 topik disertasinya yang saat ini pas dengan juga pemerintah kita sedang menjalankan kebijakan PPS, walaupun mungkin di beberapa kesempatan disebutkan bahwa bukan TA jilid 2 ya, tetapi ini sebetulnya juga ya seperti hanya TA lah, walaupun mungkin bahasanya ya. Nah, kemudian di Mas Himawan sudah bergabung? Kalau boleh kita mereview sebelumnya ya Bapak Ibu ya, sebelum kebijakan PPS ini kan ada kebijakan TA 2016, Tax Amnesty, kemudian ada kebijakan Pasminal, sebelumnya juga ada Reinventing Policy, kemudian sebelumnya juga ada Sunset Policy, kemudian sebelumnya lagi juga ada reformasi perpajakan gitu ya. Nah, ini saya kira akan menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di samping mungkin kemarin dari pimpinan juga mengarahkan untuk topik penelitian lanjutan gitu ya, untuk bagi Bapak Ibu dosen di PKN STAN untuk melakukan penelitian khususnya terkait tax amnesty ini. Dan mungkin teman-teman yang saat ini sedang mengambil kuliah juga mungkin akan menjadi insight untuk proposalnya ya, dari apa yang telah nanti akan dipaparkan oleh Pak Himawan. Ini tadi beliau izin internetnya mati, mudah-mudahan bisa segera gabung, akan ganti laptop. Pak Pri, mohon maaf, izin. Oke. Kalau boleh Pak Pri share itu Pak yang kemarin diklat sepekan Pak tentang updating ini ya, sambil nunggu Pak Himawan bergabung dengan kita ya Pak ya. Monggo Bu, monggo. Nggih. Nggih Pak Pri, monggo. Dari Ibu mungkin ya yang diklat. Enggak kan yang ikut diklat kan Bapak. Saya kan hanya usul. Kalau sambil nunggu Pak Himawan aja Pak. Oh iya. Nggih. Ya. Izin Bapak Ibu, jadi kemarin minggu lalu ya, jadi ada diklat PJJ dari DJP juga yang diselenggarakan oleh dari Pusdikat Pajak. Ya, ada beberapa topik pembahasan ya, mulai dari kebijakan SDM, kemudian kebijakan terkait Undang-Undang HPP, kemudian terkait juga beberapa kebijakan ya, baik KUP, PPH, PPN, termasuk juga pajak internasional, kemudian dari teman-teman PKP dan juga dari STN, hampir semua Bu. Jadi mungkin nanti bahan-bahannya mungkin bisa kami share juga ya. Mungkin terbatas ya Bapak Ibu sesuai pesan dari Puspa. Jadi kira-kira itu. Nah, mungkin terkait ya kebijakan yang saat ini sedang dijalankan itu ya, itu kan ada kebijakan ini sudah gabung Bu, alhamdulillah Pak Himawan. Iya, baik Pak Pri. Pak Himawan monggo, nggih, Pak Pri monggo. Mas Himawan langsung. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, koneksi internet saya di kantor putus ini. Ini saya menggunakan internet. Oh, Pak Suprim, bisa ini Pak minta tolong apa? Soalnya saya tidak melihat share screen di sini. Apa bisa di share screen apa PowerPoint dari saya ya? Atau apa file? Agak error.
Oke, yang di-share di saya yang PDF Mas Himawan, monggo bisa sudah terlihat. Iya, iya, iya sudah. Terima kasih banyak Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Purwanti, yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru saya, serta para staf PKN STAN yang saya hormati, para hadirin semua. Terima kasih telah hadir pada pertemuan pagi ini, dan terima kasih juga kepada PKN STAN yang telah mengundang saya dalam acara weekly talk hari ini. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan salah satu bab di disertasi saya yang berjudul Tax Evasion and Forgiveness, Evidence from the Indonesian Tax Amnesty Program. Jadi paper ini sudah beberapa kali saya presentasikan di beberapa universitas di dalam negeri, di UI, di UGM, di UNPAD, gitu ya. Termasuk dalam sebuah konferensi internasional, International Institute of Public Finance Conference ya tahun lalu. Dan alhamdulillah saya senang sekali akhirnya bisa menyampaikan kembali paper ini di alma mater kesayangan saya, yaitu PKN STAN, walaupun secara virtual ya. Paper ini sedang dalam proses review ya. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu sudah menerima komentar dari dua reviewer, dan saat ini sedang menulis tanggapan atas komentar tersebut. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan bisa diterima paper ini dipublikasi ke internasional. Jadi mohon selanjutnya Pak Supri. Jadi motivasi paper ini adalah kondisi di mana tax evasion itu lebih parah keadaannya di negara-negara berkembang dibanding dengan tax evasion di negara maju. Jadi beberapa faktor utama ya, dua faktor utama antara lain adalah kurangnya data pihak ketiga yang dapat digunakan untuk memverifikasi akurasi dari pelaporan wajib pajak. Jadi apa saja pelaporan yang disyaratkan oleh undang-undang, biasanya di negara berkembang itu kurang ada terpadu data. Yang kedua, besarnya sektor informal dan UMKM ya, usaha mikro kecil menengah di negara berkembang yang susah, otoritas pajak susah untuk memonitor basis pajak dan juga pembayarannya, karena mereka biasanya bergerak di cash transaction gitu ya, jadi susah untuk mencari data yang digunakan untuk verifikasi. Nah, fortunately ya, ada program yang namanya tax amnesty yang di beberapa negara itu dilakukan dan bisa menyelamatkan sebagian dari pajak yang sudah digelapkan, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi misalnya kemarin di Indonesia itu kita bisa mengumpulkan pada tahun 2016 itu sekitar 135 triliun atau kurang lebih 0,92% dari GDP. Ini termasuk tertinggi di dunia ya. Yang kedua adalah di Chile yang bisa mengumpulkan sekitar 0,62% dari GDP, dan terakhir yang ketiga di India 0,5% dari GDP, kurang lebih kayak gitu. Terus Langen Mayer di Journal of Public Economics juga berargumen kalau dan memodelkan ya, kalau tax amnesty itu adalah kebijakan yang masuk akal bagi pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan. Jadi kenapa? Karena biaya administrasi untuk menyelamatkan dan memburu
penggelap pajak tersebut bisa jadi tidak efisien ya atau mahal gitu ya. Mahal dalam arti karena kita tidak punya data tadi, kita mungkin harus memburu data tersebut ke luar negeri dan itu mungkin ongkosnya mahal. Terus daripada ada bagian pajak yang tidak diselamatkan, maka diimplementasikanlah amnesti tersebut. Ini bisa dibaca lagi di Langen Mayer ya, di Voluntary Disclosure Program Journal of Public Economics 2017. Nah, ada diskusi publik yang sedang berkembang ya, baik di negara kita maupun di negara lain, bahwa tax amnesty juga memperbaiki patuhan pajak setelah amnesti tersebut ya. Jadi misalnya setelah tax amnesty kita punya enforcement yang lebih bagus, punya penyuluhan wajib pajak yang lebih bagus, bisa membuat program amnesti tersebut meningkatkan kepatuhan pajak setelahnya. Nah, namun demikian hanya sedikit studi empiris yang bisa membuktikan klaim tersebut ya, bahwa amnesti bisa meningkatkan kepatuhan ya. Antara lain adalah James Alm dengan lab eksperimennya di tahun 1990 di Colorado. Nah, setelah itu tidak ada lagi paper yang bisa mendukung klaim tersebut ya. Dan itu terbatas juga dengan eksperimen yang dilakukan di lab. Jadi tidak menggunakan wajib pajak asli, wajib pajak sesungguhnya, tapi biasanya menggunakan atau memanfaatkan sukarelawan yang biasanya mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin secara validitas eksternal kurang bagus. Mungkin terus selanjutnya paper ini mempelajari, yang pertama ya, paper ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tax evasion ya, atau juga tax compliance. Yang kedua, paper ini mempelajari dampak tax amnesty terhadap kepatuhan pajak. Ya, jadi post amnesty compliance itu seperti apa. Jadi saya menggunakan program tax amnesty tahun 2015 di Indonesia dan juga data administrasi antara 2010 dan 2017. Saya menggunakan metode natural experiment atau quasi eksperimen dalam paper ini yang mengeksploitasi adanya variasi intensitas pemungutan pajak ya, yang berbeda antara self-employed dan wage earners. Jadi strategi ini banyak digunakan di beberapa paper di public finance ya. Misalnya kita kalau pernah baca papernya Cleven ya, yang unable or unwilling to cheat gitu ya, atau papernya Saez yang berjudul Do Taxpayers Bunch at the King Point gitu ya. Nah, itu paper besar yang sering dirujuk untuk strategi penggunaan self-employed dan wage earner ini sebagai treatment dan control group. Jadi, terus natural eksperimen ini juga baru tahun kemarin tuh dapat penghargaan Nobel ya. Ada Inggris yang mendapat penghargaan karena metode ini. Jadi paper ini menemukan bahwa withholding tax gitu ya, types of employment, tarif pajak, dan income level itu mempengaruhi peluang untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Nah, kalau kita mengambil tax amnesty sebagai proksi adanya ketidakpatuhan masa lalu, berarti faktor tersebut yang mempengaruhi orang itu melakukan evasion atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua, paper ini menemukan bahwa program tax amnesty meningkatkan kepatuhan pajak dalam bentuk reported income, tapi terbatas untuk top 1% income earners ya, sebanyak 6,1%. Jadi reported income-nya setelah tax amnesty ya,
selama 2 tahun setelah tax amnesty, secara rata-rata meningkat 6,1% dibanding kontrol grupnya. Jadi